Poin A itu menyebutkan fi'il amr ya, fi'il amr dan isim zaman makan. Berarti kan jawabannya 2. Ini ada yang jawabnya cuma 1, isim zaman saja. Dibaca dengan seksama ya, perintahnya itu. Jadi nomor A itu jawabannya 10, B 10, C 30. C ini jawabannya 30 lah. Iya, memberi harokat 1, merangkan sigot 2, menyebutkan arti 3. 3 kali 10 berapa? 30 jawaban. Total 50 jawaban. Cuman 50. Kali 2 100. Nggih. Penting garap terus bener. Kita koreksi sama-sama insya Allah besok malam ya. Kita koreksi sama-sama biar antum tahu kesalahannya, kalau salah betul ya alhamdulillah gitu. Baik, ikhwah. Sambil nunggu yang lain yang sudah mengumpulkan, kita masuk pada fi'il sulasi mazid. Fi'il sulasi mazid yang dulu sudah kita mulai ya, 2 bab. Bab fa'ala sama fa'ala. Itu bab 7 dan bab 8. Apa itu fi'il sulasi mazid? Fi'il yang mengalami penambahan tapi aslinya 3 huruf. Ya dah? Aslinya 3 huruf, sehingga kita istilahkan biasanya 3 plus. Fi'il-fi'il yang aslinya 3 terus mengalami penambahan. Ya, materi Ustaz Abdul Hadim sampai mana? Fi'il binadhari ila maklum majhul sudah. Kemarin dibadalin Ustaz Jafar cepet. Maklum sama majhul. Masya Allah kalau dapat badal yang cepat itu bagus ya. Langsung digobernya berapa pasal? 14. Iya. 3 pasal kemarin. Masya Allah. Fi'il maklum majhul sudah paham tak? Belum? Ya. Nanti insya Allah kita ulangi lagi di pembahasan tasrif fi'il majhul insya Allah. Ya, fi'il sulasi mazid itu pada pembahasan fasal berapa? Fi'il sulasi mazid, sulasi mujarrad, rubai mazid, rubai mujarrad, fasal berapa? Fasal 2. Al-fi'lu binadhari ila tarkibihi. Intinya pada pembahasan fi'il itu kan ada 7 fasal. 7 fasal itu kalau kita kumpulkan itu sebenarnya cuma 25 istilah itu. 25 istilah, enggak banyak loh 25 itu. Berarti mbani 100. Pasal 1 itu isinya 10. Pasal 2 isinya 4. Pasal 3 isinya 3. Pasal 4 isinya 2, pasal 5 2, pasal 6 2, pasal 7 2, total 25. Itu. 10 itu apa? Shahih, mahmus, mudhoaf, salim, mu'tal, misal, ajwaf, nakis, lafif mafruk, lafif makrun. Itu isi pasal 1.
Gitu. Pasal 2 isinya 4, apa itu? Mujarrad, mazid, sulasi, rubai, 4. Pasal 3 isinya 3, apa itu? Madhi, mudhore, amr. Pasal 4 isinya 2, apa itu? Lazim, muta'addi. Pasal 5 2, apa itu? Maklum, majhul. Pasal 6 2, apa itu? Jamid, mutasharif. Pasal 7 mu'rab, mabni. 25. Selesai 7 pasal. Ya. Sebenarnya enggak ruwet-ruwet banget itu, yang penting antum itu tahu fi'il sahih adalah, fi'il mahmuz adalah, ya dah, fi'il mudhari adalah. Nah, itu. 7 pasal itu kan mengenalkan kita istilah-istilah saja. Intinya nanti di mana? Di tasrif. Itu, intinya di tasrif. Jadi mengenal bina, mengenal apa itu? Bentuk-bentuk fi'il. Total 25 istilah saja itu. Saja. Itu, gampang itu. Sehingga satu fi'il itu nanti dilihat, misalnya fi'il akhoda binadhari ilal fasal awal, dilihat dari fasal 1 namanya mahmuz. Fasal 2 mujarrad, sulasi. Pasal 3 fi'il madhi. Pasal 4 muta'addi. Pasal 5 maklum. Nah itu tuh. Baik, sekarang halaman 130 saja, kita fokus ke sini. Itu bukan tugas saya, hanya saya sedikit mancing-mancing supaya apa? Terpancing. Supaya terpancing. Ya, supaya apa itu sedikit ingat gitu. Sudah, Mas? Alhamdulillah. Masya Allah, kayak tulisannya Ustadz ini. Emang udah Ustadz. Alhamdulillah. Yang penting ora dilem tulisannya kayak tulisannya dokter itu ya. Insya Allah lihat tulisanmu kayak tulisannya dokter itu. Ya. Jadi kita masuk pasal ke-7 ya. Pasal ke-7 itu bab fa'ala. Bab apa? Fa'ala. Fa'ala itu sudah masuk fi'il mazid. Apa itu mazid? Fi'il yang mengalami penambahan. Karena fi'il mujarrad itu kan cuma 2, sulasi sama rubai. 3 dan 4. Yang 3 berapa wazan? Ya, yang 3 wazan. Apa aja? Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Itu mujarrad sulasi itu. Yang mujarrad rubai 1 wazan, apa itu? Fa'lala. Sehingga semua fi'il mazid itu berasal dari 4 ini. Ya tak? Fi'il yang mengalami penambahan itu berasal dari fa'ala, fa'ila, fa'ula dan fa'lala. Gitu. Ini fa'ala tambahannya berapa ini? Fa'ala 1. Ya, fa'ala wazannya fa'ala. Fa'ala ini bisa berasal dari fa'ala, bisa berasal dari fa'ila, bisa berasal dari fa'ula. Artinya apa? Nanti ada beberapa fi'il yang masuk pada bab ini asalnya fa'ala, fa'ila maupun fa'ula. Apakah setiap fi'il yang 3 huruf bisa kita masukkan fa'ala? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Lah mana saja yang boleh? Ya harus simai, harus lihat kamus. Harus mengacu ke kamus. Secara kaidah bisa itu, secara kaidah tasrif. Cuman secara pemakaian ada enggak, maksudnya gitu loh. Ya toh? Karena kalimat itu kan kembali ke yang punya. Bahasa Arab toh berarti kembali ke orang. Kalimat itu dipakai enggak oleh orang Arab? Kan gitu. Gitu.
Tapi secara kaidah tasrif bisa, ya kan? Semua fiil 3 huruf masukkan fa'ala bisa. Kharaja, kharraja, qatala, qatala. Tinggal itu aja tuh. Kaburo, kabaro, bukan kaburo. Kabaro. Ya, alima, allama. Tinggal gitu tuh. Ya. Secara kaidah bisa, cuman secara aplikasi apakah ada harus merujuk ke kamus. Di antara tambahan tasdid itu fungsinya apa kemarin? Membentuk makna me. Ya dah? Ya, membentuk makna me. Artinya apa? Menambah objek. Takdiyah itu apa? Memutaadikan fiil lazim. Apa fiil lazim? Fiil yang enggak butuh objek. Lah ketika masuk ini menjadi butuh objek. Contohnya kharaja keluar. Kalau kharaja mengeluarkan. Dakhala masuk. Dakhala memasukkan. Di antara makna yang lain apa? Makna taksir atau sering. Berulang-ulang. Qata'a memotong. Kalau qata'a memotong-motong. Kasara memecah. Kalau kasara memecah-mecah, jadi hancur lebur itu, pecah belah. Itu diantara maknanya. Apakah mesti seperti itu? Jawabnya tidak, ya kan? Jawabnya tidak. Untuk makna tetap kita harus mengacu ke kamus. Berarti menghafalan, paling banyak itu di hafalan. Baik, kita murojaah ya. Fa'ala yufa'ilu, masdarnya ada berapa? Ada 4. Fa'ala yufa'ilu, taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'illatu, fa'il, mufa'alun, fu'ila, yufa'alu. Enggak ada ya? Sampai pada mufa'alun saja. Ya, kita tasrif fa'ala sama-sama. Fa'ala yufa'ilu, taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, fa'ilun, mufa'alun, fa'illatu, fa'il, mufa'alun. Sekali lagi. Fa'ala yufa'ilu, taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'illatu, fa'il, mufa'alun. Ya, contohnya farroha. Farroha, yufarrihu, taf'ilan, taf'ilatan, tafrohan, ifrohan, mufarrihun, mufarrahun, farrih, la tufarrih, mufarrahun. Sekali lagi farroha. Farroha yufarrihu, tafrihan, tafrihatan, tafrohan, ifrohan, mufarrihun, mufarrahun, farrih, la tufarrih, mufarrahun. Ya. Untuk fi'il amrnya, ya fi'il amrnya di sini enggak pakai alif di depannya. Beda bab 1 sampai bab 6 semuanya pakai loh. Kenapa? Karena ini sudah bisa dibaca. Sebenarnya fi'il amr itu enggak pakai itu. Ya kan, enggak pakai alif. Enggak, alif di situ dikatakan hamzah wasol. Kenapa? Supaya bisa dibaca. Sehingga ketika fi'il itu sudah bisa dibaca, enggak perlu lagi hamzah wasol. Itu kaidahnya gitu. Jika di sini bukan afa'il, bukan gitu, tapi fa'il. Cara membuat fi'il amr sudah satu. Diambil dari fi'il mudhari. Ini fa'ala mudhari'nya apa? Yufa'ilu. Caranya bagaimana? Dibuang huruf mudhari'ah. Terus mensukun huruf terakhir. Nah, berarti fa'il sudah bisa dibaca toh? Sudah, karena sudah bisa dibaca enggak perlu alif. Beda dengan misalnya darosa yadrusu.
rusu. Nah, dibuang yaknya, kemudian sukun. Maka menjadi nek kita nekat-nekatan iso muni. Terus gitu toh? Udahnya terus. Cuman orang Arab nggak mau gini ya. Orang Jawa itu jangan ditanya ya kan. Yang ringan aja jadi berat kok. Bandung lu ringan toh? Ya Bandung kok. Mantep, Pak. Iya enggak? Iya toh? Gandul itu ya gandul gitu kan. Padahal itu lebih berat itu. Mana ke Bali, kembali. Ya kan? Nyang Bali gitu. Padahal Bali itu lebih ringan toh. Bali sama Bali coba ringan mana? Lebih Bali itu lebih ringan toh. Mana? Bali. Orang Jawa Bali. Lebih berat. Seneng sing abot-abot nih, seneng takaluf gitu. Membebani diri. Ya memang bahasa kita sudah gimana ya? Orang Arab nggak bisa ini, terus itu nggak bisa. Kita bisa, terus gampang itu. Nah, karena nggak bisa dibaca baru ditambahi hamzah. Ikut ini toh, udrus, baru gitu. Jelas? Nah, karena yang ini sudah bisa dibaca fa'il, berarti tidak butuh hamzah lagi. Jelas ya? Berarti itu fi'il amr. Fa'il la tufa'il mufa'alun. Adapun untuk isim fa'il dan maf'ul itu hampir sama, cuman bedanya apa? Sebelum akhir di kasroh sama di fathah, itu isim fa'ilnya. Jadi untuk isim fa'il dan maf'ul, fi'il yang lebih dari 3 huruf, 4 huruf ke atas itu baku, rumusnya paten. Gitu. Enggak ada lagi sifat musyabahah, enggak ada. Pokoknya ikut rumus gitu aja, semuanya sama. Jadi itu ada mufa'ilun isim fa'ilnya, mufa'alun isim maf'ulnya. Termasuk isim zaman dan makan serta masdar mim, semuanya ikut isim maf'ul. Sehingga farroha, partnya farroha, telah nek fariha, gembira. Kalau farroha, menggembirakan. Beda enggak gembira sama menggembirakan? Beda. Nek gembira dipek dewe. Ya kan? Tapi kalau menggembirakan buat orang lain, walaupun awake dewe susah. Bisa jadi toh? Bisa. Kita itu bersusah-susah dalam rangka menggembirakan orang lain. Ya. Kalau fariha jelas dia mesti bahagia, orang lain nggak peduli. Kita yang penting dia fariha gitu kan. Ya. Maka fariha lazim atau mutaaddi? Fariha lazim. Kalau farroha mutaaddi gitu. Baik. Farroha ini mengalami penambahan 1 huruf. Sehingga kalau ditinjau fasal kedua namanya fi'il mazid sulasi. Apa tuh mazid sulasi itu? 3 plus. Karena aslinya fariha itu kan 3 toh. Terus mengalami penambahan 1 huruf. Ya. Terus yufarrihu, apa artinya yufarrihu? Sedang atau akan menggembirakan. Nah, 4 ini sama, tafrihan, tafrihatan, tafrohan, tifrohan. Ini diurutkan dari yang paling sering digunakan. Itu yang disebutkan pertama itu paling sering keluar. Tafrihan menggembirakan, tafrihatan menggembirakan, tafrohan menggembirakan, tifrohan menggembirakan juga. Mufarrihun yang mufarrohun yang digembirakan atau yang gembira juga bisa lah. Ya. Tapi belum tentu, kadang-kadang digembirakan ya ora seneng-seneng gitu.
Kowe iki jane pengenmu apa to le? Wis tak seneng-senengke kok sedih wae. Jane sudah mufarrahun tapi tidak fariha. Ya. Sudah disenang-senangkan tapi kok enggak seneng-seneng gitu loh. Ya. Farih. Apa farih? Ya, gembirakanlah. Farih walidaika berarti apa? Nah, senangkan dua orang tuamu, gembirakanlah keduanya. Farih zaujataka, senangkan istrimu. Itu kok kalung apa ali-ali kok seneng. Cak tuku mie ayam. Lah bakul mie ayam. Enggak seneng berarti. Ya, terus la tufarrih, jangan menggembirakan. Mufarrahun, waktu tempat menggembirakan atau menggembirakan. Ya. Ini sekedar murojaah saja, ini sudah kita bahas. Sekarang langsung halaman 132. Satu fiil ini bisa masdarnya bisa jadi 4 ini apa? Iya, satu bab ini, bab 7 ini masdarnya 4 ini. Satu fiil bisa 4 ini? Iya, bisa 4. Masdarnya 4. Jelas ya? Masdarnya 4. Cuman digunakan yang mana? Pilih salah satu. Bebas itu. Bebas. Cuman yang paling sering dipakai itu yang urutan pertama itu paling sering digunakan. Itu urut-urutannya itu sudah urut 1, 2, 3, 4 itu yang paling pertama disebutkan itu paling banyak digunakan. Maksudnya paling sering keluar gitu loh. Ya, paling sering keluar atau dipakai. Yang lain tinggal menghafalkan saja ini. Tinggal menghafalkan. Memang bahasa itu yang penting hafal. Kalau buat apa piye tapi enggak hafalan ya susah juga. Lek kamus. Baik, sekarang halaman 132. Bab fa'ala. Fa'ala. Tambahannya berapa huruf ya, Ikhwah? Ya. 1 huruf. Apa itu? Alif. Berarti aslinya bisa fa'ala, fa'ila atau fa'ula. Contohnya di sini qatala. Qatala itu berarti sulasi mazid biharfin wahid. Qatala. Mujarotnya apa mujarotnya? Qatala yak tulu. Apa artinya qatala yak tulu? Membunuh. Kalau qatala saling bunuh atau sehingga di antara tambahan alif di situ apa? Makna musyarakah. Musyarakah itu makna saling. Ya, makna saling. Doroba mukul. Kalau doroba mukul-mukulan. Sehingga pelakunya minimal 2 orang, minimal 2. Kalau kita menggunakan fiil-fiil ini, ya pelakunya minimal 2 orang, nggak mungkin 1 orang. Contohnya misalnya doroba Ahmad. Ahmad saling pukul lah karo sapa gitu loh. Sama Ahmad. Misalnya apa? Doroba at-talibani berarti apa? 2 siswa itu jotos-jotosan itu kan. Kenapa? Karena namanya saling itu berarti kan ya masing-masing jadi pelaku, jadi objek gitu toh. Ya ngeneki ya kenek kan gitu. Gitu. Jadi fa'il dan maf'ul sama. Itu makna saling, sehingga paling enggak di sini harus ada dua orang. Ya, doroba Ahmadu wa Aliyun. Ya, Ahmad dan Ali saling pukul. Ya. Baik. Untuk masdarnya ada 3 di sini. Jadi kolom yang kosong ini menunjukkan perbedaan dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya itu ada 4 masdar, bab ini cuma ada 3 masdar dan semuanya dipakai. Bisa memilih salah satu. Tapi yang paling sering digunakan yang pertama disebutkan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan masdar 1, fi'alan masdar 2, fi'alan masdar
3. Mufailun, mufa'alun. Amarnya fa'il, la tufail, mufa'alun. Baik, kita tasrif sama-sama. Fa'ala, silakan. Sekali lagi. Ya. Contohnya, qatala, silakan. Ya. Contoh lagi, doroba, silakan. Jahada misalnya. Apa artinya jahid? Apa artinya jahid? Berjihadlah. Ya, masdarnya mujahadah. Apa artinya mujahadah itu? Bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh. Serius kalau bahasa kita. Ya, selesai. Sekarang halaman berikutnya. Ini kan murojaah dulu sudah ini. Terakhir sampai bab ini, ya dah. Sekarang materi baru, ini baru nambah ini baru mau nambah ini. Bab 9. Bab af'ala. Bab af'ala, halaman 134. Tambahannya apa ikhwah ini? Tambahannya hamzah. Ya. Bab af'ala if'al. If'al itu masdarnya af'ala fi'il madhinya. Di sini ada 3 kolom yang kosong. Ini menunjukkan perbedaan dengan 2 bab sebelumnya. Bab 7 itu ada 4 masdar, bab 8 3 masdar, bab 9 ini cuma 1, balik 1 lagi. Ya, balik 1 lagi. Yang masdarnya lebih dari 1 itu cuma di bab 7, 8, ya, bab 7, 8 sama 19. 7, 8, 19. 7 ada 4, 8 ada 3, 19 ada 2. Selainnya 1 semua. 19 itu fa'lala itu loh. Fa'lala, yufa'lilu, fa'lalatan, fi'lalan. Masdarnya 2. Yang lain 1 semua. Taib, af'ala. Mudhari'nya yuf'ilu. Nah. Af'ala, yuf'ilu, if'alan. Muf'ilun, muf'alun, af'ila. Di sini amarnya ada hamzahnya. Kenapa? Karena kalau itu dibuang nggak bisa dibaca, ya toh? Ya. Orang Jawa pun susah ya. Nek wong Jawa kangelane wong Arab wis kangel lagi. Yuf apa mak mudhari'nya? Yuf'ilu. Pertama dibuang mudhari'ah, kemudian kedua disu. Nah, menjadi nah, itu ta. Gak bisa baca ta? Nekat-nekatan sih iso. Poil. Poil kayak apa? Gak bisa ta? Nah. Apil. Maka tambahannya hamzah. Karena di sini sudah mazid, maka untuk membedakan dengan yang mujarrad, hamzahnya hamzah qat'i. Ya, hamzahnya hamzah qat'i.
Nah, gini. Untuk membedakan bahwa ini fi'il mazid. Kalau cuma tambah alif tok gitu hamzah wasol berarti nanti seperti bab 1 sampai bab 6 gitu dah. Maka untuk membedakan bukan masuk bab mujarrad tapi apa mazid maka pakai hamzah ini. Harokatnya fathah. Af'il. Untuk nahinya la tuf'il. Nah, pakai dhamma. Af'il la tuf'il muf'alun. Ya, tasrif af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun. Silahkan. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun. Ingat loh, bukan uf'il loh. Nah, uf'il kayak apa aja ya kan. Af'il. Jadi af'il bukan uf'il. Sekali lagi af'ala mulai. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun. Baik. Contohnya akroma. Akroma ini penambahan satu huruf. Apa itu? Hamzah. Aslinya mujarotnya karuma. Karuma. Karuma itu apa? Mulia. Kalau akroma memuliakan. Hasuna baik. Ahsana membaikkan, gitu. Atau berbuat baik. Itu. Salima selamat. Aslama masuk ke dalam keselamatan. Jadi di antara fungsi tambahan ini satu memutaadikan. Ya, memutaadikan fi'il lazim. Contohnya khoroja keluar, akhroja mengeluarkan. Hasuna baik, ahsana membaikkan atau berbuat baik. Yang kedua untuk arti masuk. Untuk arti masuk, salima selamat, aslama masuk ke dalam keselamatan. Ada orang aslama yuslimu Islam. Apa artinya berarti? Masuk ke dalam keselamatan. Jelas ya? Jadi kata Islam itu dari salima. Salima itu kan selamat. Nah, Islam masuk ke dalam keselamatan. Berarti masuk itu loh. Masuk Islam. Misalnya aslama aliyun qabla sanatin, berarti apa artinya? Ali masuk Islam 1 tahun yang lalu. Aslim masuk Islam, masuklah Islam. Gitu. Masuklah Islam. Aslim, taslam, apa artinya? Aslim, taslam. Masuk Islamnya, Islamlah kamu akan selamat. Aslim, taslam. Taslamu tuh, taslam itu kamu akan selamat. Akroma ini sama, dari karuma, karuma mulia. Kalau akroma, akroma yukrimu ikraman mukrimun mukramun akrim la tukrim mukram. Ya, tasrif sama-sama, akroma. Akroma yukrimu ikraman mukrimun mukramun akrim la tukrim mukram. Sekali lagi. Akroma yukrimu ikraman mukrimun mukramun akrim la tukrim mukram. Ya. PR-nya 1. PR. Nomor 1, hafalkan wazan tasrif bab 789. 789. Perintahnya ringkes, jawabannya panjang. 789. Dan contohnya itu yang di tabel itu loh ya. Bab 7 contohnya
Farroha bab 8, Qotala bab 9, Akroma. Yang kedua, tulislah tasrif fiil aslama dan aslaha. Aslama dan aslaha. Dah, dua itu saja. Ya. Aslama dan aslaha. Aslama artinya aslama tadi masuk Islam. Aslaha memperbaiki, diislah. Aslah yuslihu islah. Ditulis ya, tasrifnya ditulis. Walaupun sudah hafal, antum tetap wajib nulis. Karena perintahnya menulis. Gitu. Nah, yang menghafal tadi malah jangan ditulis. Ya. Nah, yang menghafalkan tadi pokoknya antum hafalkan. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Berarti kita sudah mentasrif wazan bina sohi sampai bab 9. Bab 9. Nah, ikhwah, kita cukupkan untuk materi tasrif. Insyaallah kita lanjutkan besok malam ya, pada Isya insyaallah taala. Kita cukupkan wassallallahu nabiyina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita nanti lanjut setelah maghrib dengan materi fikih insyaallah taala.